Orang tersebut sudah sangat keterlaluan sekali. Ia menuduh para aswaja sebagai pembela amalan-amalan bid'ah. Bahkan dia menuduh para aswaja atau ahli sunnah wal jamaah telah melawan Allah dan telah melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita semua sudah tahu bahwa Syekh Ibnu Utsaimin yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi KW, ia telah berkata dalam kitabnya, apakah orang yang otaknya masih berfungsi akan lebih percaya kepada orang yang bacaan Al-Qur'annya sudah sangat ngawur seperti Endang Jayaputra Al-Wahabi itu daripada mempercayai fatwa dari para ulama yang keilmuannya sudah diakui oleh seluruh dunia atau khalayak umum. Dan ternyata di mana kita? Siapa kita? Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semua pendengar channelnya orang yang senang ngopi atau ngolah pikiran. Kali ini kami akan menanggapi ocehan burung pipit Bayi Wahabi Al-Kucluki, namanya Endang Jayaputra SPDI. Orang tersebut sudah sangat keterlaluan sekali. Ia menuduh para aswaja sebagai pembela amalan-amalan bid'ah. Bahkan dia menuduh para aswaja atau ahli sunnah wal jamaah telah melawan Allah dan telah melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Endang Jayaputra SPDI ini berkata demikian hanya karena para aswaja melakukan yasinan ataupun melakukan tahlilan. Sungguh pernyataan yang seperti ini sangat keji sekali. Vonis yang semacam itu atau memvonis ahli sunnah wal jamaah telah melawan Allah dan telah melecehkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya karena melakukan yasinan ataupun tahlilan, itu muncul dari orang-orang yang tidak mampu menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama. Padahal kita semua sudah tahu bahwa Syekh Ibnu Utsaimin yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi KW, ia telah berkata dalam kitabnya, amma makhtalafa fihi ulama usunnati fa innana la naqulu bid'ah wa illa kana kullu mas'alatin fiha khilafun yakunul mukhalifu fiha mubtadi'an. Artinya, sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnah, maka kami tidak akan menyatakannya sebagai amalan bid'ah. Karena apabila sesuatu yang masih diperselisihkan oleh ulama ahli sunnah itu dianggap bid'ah, maka setiap masalah yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, tentu orang yang tidak sependapat di dalam hukum sesuatu tersebut berarti telah menjadi ahli bid'ah. Jadi ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi KW, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin, ternyata beliau sangat menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama. Sikap yang seperti ini sangat jauh berbeda dengan pernyataan dan sikap para Wahabi KW yang selalu menuduh amaliyah orang lain sebagai amalan bid'ah atau sesat. Perlu diketahui oleh semua pihak bahwa hukum tahlilan ataupun mentransfer pahala bacaan Al-Quran maupun zikir kepada mayitnya kaum muslimin itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang menyatakan tidak sampai, namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran tersebut ataupun zikir bisa sampai kepada mayit. Bahkan ulamanya Wahabi sendiri seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Ibnu Utsaimin semuanya menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran atau zikir itu akan sampai kepada mayitnya kaum muslimin. Apalagi menurut ulama ahli sunnah wal jamaah seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dan menurut ulama Syafi'iyah jelas mereka semua menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayitnya kaum muslimin. Dan tahlilan itu adalah aktivitas membaca Al-Quran atau zikir yang pahalanya dihadiahkan untuk mayitnya kaum muslimin. Ternyata ulama ahli sunnah wal jamaah maupun ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi KW tersebut menyatakan bahwa tahlilan atau yang sering disebut menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayitnya kaum muslimin itu akan sampai
dan bukan bid'ah. Apalagi kalau kita mau membahas hukum yasinan atau membaca surat Yasin, ya jelas hal tersebut boleh dan bukan termasuk amalan bid'ah, apalagi sesat. Oleh karena itulah kami pribadi sangat menyayangkan terhadap tuduhan sesat kepada para aswaja atau ahli sunnah wal jamaah yang telah disampaikan oleh Kang Endang Jayaputra SPDI Al-Wahabi. Dan kami sarankan kepada Endang Jayaputra Al-Wahabi agar ia lebih banyak bahan bacaan lagi, dengan harapan supaya wawasan ilmu keagamaannya akan lebih dalam, sehingga ia akan mampu menerima dan menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak kalah pentingnya dengan semua itu teman-teman, kami juga menasihatkan kepada Endang Jayaputra Al-Wahabi Al-Kucluki agar ia belajar ilmu tajwid lagi. Kenapa? Ya supaya bacaan Al-Qur'annya tidak ngawur seperti yang ada di video channel YouTube-nya sendiri. Dan yang sangat penting lagi adalah tolong Endang Jayaputra SPDI Al-Wahabi agar ia berhati-hati ketika mengutip ayat suci Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak hafal, mendingan Anda itu membuka mushaf Al-Qur'an supaya bacaannya tidak serampangan. Karena kami mengetahui dengan mata kepala sendiri ketika melihat salah satu video Anda di channel YouTube Anda, ternyata Anda membaca surat Al-Maidah ayat ketiga itu begini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaikum. Bacaan Al-Quran yang seperti Anda baca itu sangat jauh dari kebenaran. Masa Anda membaca wa atmamtu ni'mati alaikum, wa atmamtu ni'mati alaikum? Ya apa iki Kang Endang Jayaputra Al-Wahabi Al-Kucluki, kok bisa Anda membaca surat Al-Maidah ayat ketiga ini begini, wa atmamtu ni'mati alaikum? Mana ada ayat seperti ini? Ayo, mana? Yang benar bacaannya adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati. Bukan wa atmamtu ni'mati alaikum. Bukan koyok ngene Dang Endang ya. Kecuali mungkin Anda mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk merevisi surat Al-Maidah ayat ketiga tersebut ya Endang Jayaputra Al-Wahabi. Makanya Anda sangat berani sekali merubah bacaan ayat tersebut dengan membaca wa atmamtu ni'mati alaikum, padahal yang benar adalah wa atmamtu alaikum ni'mati, wa atmamtu alaikum ni'mati, bukan wa atmamtu ni'mati alaikum. Kok dibolak-balik sih? Ya apa kondang dang? Ini mau ngajak orang kembali ke Al-Quran, wong ngaji Al-Quran saja sudah berantakan. Sebagai penutup, kami ingin bertanya kepada para pendengar video kami ini, apakah orang yang otaknya masih berfungsi akan lebih percaya kepada orang yang bacaan Al-Qur'annya sudah sangat ngawur seperti Endang Jayaputra Al-Wahabi itu, daripada mempercayai fatwa dari para ulama yang keilmuannya sudah diakui oleh seluruh dunia atau khalayak umum? Dan ternyata para ulama yang alim tersebut memperbolehkan tahlilan, mengatakan bahwasanya mentransfer pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit, maka pahala tersebut akan sampai kepada mayit. Dan mereka para ulama yang sungguh sangat alim itu memperbolehkan kita untuk yasinan. Silakan pikir sendiri, apakah mau memilih pendapatnya Endang Jayaputra Al-Wahabi yang baca Al-Quran saja sudah salah, daripada ulama yang memang memahami Al-Quran menurut ilmu pengetahuan.